Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi ya di channel saya, di channel Ari Septiawan. Seperti biasa teman-teman, jika teman-teman lihat ya, kalau saya sedang membuat video ini, biasanya saya sedang kuras kolam lobster. Dan di video kali ini saya tuh mencari indukan yang bertelur ya teman-teman ya. Jadi indukan yang bertelurnya itu untuk saat ini ya tidak ada satupun di farm saya ini, di kolam saya ini tidak ada satupun yang bertelur, baik yang jenis konsumsi maupun yang jenis hias ya. Karena saya itu sekarang ada 3 jenis. Yang pertama itu red claw yang seperti ini ya, konsumsi. Yang kedua itu clarky jenis hias ya, yang warna merah putih, dan satu lagi tuh yang baru saya pesan kemarin, jenis Papua. Tidak ada satupun yang bertelur ya. Memang pada saat ini itu indukannya itu banyak saya jual. Jadi ada beberapa indukan lobster tapi yang besar ya, yang ukurannya itu sudah 5 inci. Contohnya ini ya. Nah, ini 5 inci teman-teman. Nah, ini ukuran juga yang besar. Jadi kalau untuk ukuran indukan yang besar itu memang sedikit lama ya, agak lama mereka itu bertelur, karena nggak tahu juga ya, saya semakin mereka itu besar badannya itu semakin lama bertelurnya, tapi keunggulannya itu telurnya itu akan banyak ya, bisa ribuan kalau dia besar ya. Nah, untuk yang cepat bertelur itu biasanya yang ukuran 4 inci ya, sampai 3 inci ke atas lah ya, itu sudah bisa bertelur. Itu semakin cepat ya. Mungkin kita masuk dulu teman-teman, jadi agak enak kita ngobrolnya. Nah, jadi ukuran yang seperti ini nih, ini yang jantan ya. Jadi kalau ada betina ukuran yang seperti ini itu lebih cepat lagi bertelurnya. Makanya kalau teman-teman ingin beli indukan, sebaiknya itu jangan yang besar-besar, belinya tuh yang standar saja, ukuran 4 inci ya, atau 3 inci ke atas. Mereka akan lebih cepat bertelur, tapi memang telurnya tuh nggak sebanyak yang ukuran besar ya teman-teman. Nah, ini ukurannya itu bervariatif ya, ada yang 3 inci, 4 inci nih, bahkan ada yang 5 inci ke atas ya, mau ke 6 ya, ada yang ke 6 tuh ya. Ini yang jantan nih teman-teman. Jantan tuh ada capitnya ya, capitnya warna merah di sini ya, di sisinya tuh. Wah, dia mendekat nih, mau ngigit. Jadi lumayan kalau si jantan ini yang gigit, bukan gigit ya, nyapit. Nah, ini indukan saya yang ukuran 4 inci dan 3 inci itu sekarang sudah banyak saya jual ya. Jadi untuk saat ini yang indukan itu saya stop dulu, saya jual. Yang kecil-kecilnya saya besarkan dulu semuanya. Setelah ukurannya itu besar ya, sudah banyak bertelur, baru nanti kita jual lagi. Memang kesalahan saya itu memang pada penjualannya ya, terlalu sering menjual indukan, itu juga nggak bagus. Nanti indukan untuk kita sendiri malah nggak ada ya teman-teman. Nah, ini ukuran yang sudah lumayan besar juga nih tuh ya, tuh mantap nih teman-teman. Warnanya biru, ini yang teman-teman cari kan, warnanya biru. Itu juga tuh ada yang warna biru. Oke, kita perbesar. Tuh ya, disitu juga nih. Jadi kalau ukuran yang besar seperti ini teman-teman ya, untuk bertelurnya itu lumayan banyak dibandingkan yang ukurannya kecil ya. Nah, jadi saran saya, jika teman-teman ingin memulai budidaya, mulailah dari yang indukan yang standar saja. Ukuran yang besar juga nggak jadi masalah, tapi harus sedikit bersabar ya. Aduh, hampir dicapit nih teman-teman.
jadi harus sedikit bersabar. Dan ya ada kelemahan dan ada keunggulan juga. Kalau yang besar itu pasti telurnya lebih banyak, dan yang kecil itu telurnya sedikit, tapi untuk bertelurnya itu cepat ya dibandingkan yang besar. Ini yang kecil-kecil nih. Jadi ada ukuran yang 3 inci, ini yang seperti ini 3 inci. Ada yang ukurannya 2 inci nih ya, tuh 2 inci. Nah, jadi yang di sini tuh, yang di kolam sini itu nggak saya ganggu ya teman-teman. Yang di kolam ini nggak saya ganggu, nggak saya jual lagi. Tapi yang di kolam sebelah sini itu yang saya jual. Tapi ukurannya yang 2 inci ini pun tinggal sedikit teman-teman ya. Ukuran 2 inci itu tinggal sedikit yang di sini. Jadi untuk lobster ini menurut saya itu prospeknya tinggi sekali ya. Saya juga heran ada teman-teman itu yang menganggap susah untuk penjualan lobsternya. Malah saya ini malah kekurangan ya. Malah saya itu mencari peternak lain untuk dijadikan kerjasama. Jika ada yang beli lagi ke saya, nanti saya arahkan ke peternak itu, atau lobsternya itu akan saya ambil ya. Jadi malah saya itu kekurangan, dan saya itu sekarang memikirkan cara itu bagaimana sih mengembangkannya itu, karena lobster ini memang butuh sekali yang namanya tuh kolam banyak. Jadi nggak cukup teman-teman itu teman-teman itu kolamnya itu sedikit dan kecil, itu nggak akan efektif. Jadi diusahakan ya, jika teman-teman sudah lama bermain lobster, usahakan tingkatkan terus kolamnya. Kalau kekurangan lahan, bisa diakali dengan kolam terpal yang bertingkat itu ya teman-teman ya. Karena lobster ini mudah ya, budidayanya itu bisa pakai ember, kolam semen ya, kolam terpal, kolam tanah juga bisa ya, akuarium juga bisa teman-teman ya. Ini agak sedikit ngeblur ya teman-teman tuh. Ini yang jantan ya. Jadi untuk yang ukuran jantan dan yang betina ini memang yang besarnya tidak saya jual, karena kalau misalkan saya jual itu saya nggak ada indukan lagi ya. Jadi ukurannya itu sesuai nih. Ini yang betina, ini yang jantan. Jadi saya menyesuaikan dengan ukuran jantan dan betinanya ya. Kemarin tuh ada yang beli yang betina yang besar, tapi saya nggak jual karena karena yang jantan itu besar kan. Jadi si jantannya ini harus ada pasangannya agar bisa membuahi yang betina. Nah ini lumayan banyak nih tuh, saya nggak tahu ada berapa, yang jelas banyak nih, ratusan ya. Dan teman-teman ketahui ya, yang kecil-kecil ini bukan dari hasil sortiran indukan ya, indukan yang bertelur terus jadi buraya saya masukkan sini, enggak. Ini murni memang dari lobster yang tidak saya ambil yang bertelur dan menetas ke sini. Ini banyak sekali nih ya, tuh nih di ujung sini banyak, di ujung sini banyak tuh. Jadi kalau untuk lobster, kalau ditebarkan ke tanah, kolam tanah, itu bisa saja teman-temannya nanti mereka akan berkembang biak di kolam tanah itu ya, tanpa kita sortir lagi ya. Tapi kelemahannya memang nggak bisa maksimal ya. Kenapa nggak bisa maksimal? Karena kita susah untuk mensortirnya. Kalau di semen kan kita kuras, kita sortir, kita masukkan ke kolam karantina ya yang bertelur. Itu saja teman-teman, sedikit pembahasan saya tentang lobster air tawar. Jika ada pertanyaan ya, sarannya, bisa tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa di like, di subscribe ya, serta dipencet tombol loncengnya. Terima kasih ya teman-teman, sampai jumpa lagi.